kepada paslon 2 atau kepada paslon 1 adalah otonomi dari paslon 3 untuk bertanya. Kami tidak mengaturnya. Silakan paslon 2 memilih pasangan yang akan dituju, paslon 3 memilih pasangan yang dituju. Terus untuk paslon 2, saya ingin bertanya. Kita ini bicara tadi tentang ketahanan pangan untuk menjadi lumbung untuk nasional. Berbagai konsep di sini kita rumuskan, mulai dari konsep bagaimana kita meneliti tanah, bagaimana SDM itu kita pilih, bagaimana strategi kita lakukan untuk pengembangan, bagaimana pembiayaan kita rencanakan. Ada beberapa konsep penting yang kita pernah kembangkan di sini. Baik kerjasama dengan UGM, IPB Bogor, ini kita sudah lakukan. Mewujudkannya tidak mudah. Seperti itu. Sehingga tadi saya mengatakan, mari kita gunakan berpikir priority. Menggunakan skala priority. Pertanyaan saya dijelaskan tentang konsepsional bagaimana ketahanan pangan ini akan jadi di Merauke. Sekalian dengan penjelasan teknis tentang bagaimana penelitian struktur tanah sampai dengan pengembangan varietas berdasarkan clustering yang ada di Merauke. Karena padi tidak bisa tanam di Sota. Padi tidak bisa tanam di mana-mana. Ada clustering. Mohon penjelasan. Baik. Paslon nomor urut 2, silakan menjawab pertanyaan paslon nomor urut 3 juga dalam waktu 1 menit 30 detik sejak saudara berbicara. Silakan. Di dalam pernyataan pembuka tadi sangat jelas apa yang digambarkan oleh pasangan nomor urut 2 terkait dengan pertanian. Dan kita sama-sama sangat paham situasi Merauke hari ini. Bagi saya, menjadi seorang pemimpin tidaklah harus cerdas. Bagi saya, menjadi seorang pemimpin dia harus punya kemampuan untuk mengolah, memanage semua orang-orang pintar yang ada di Merauke. Kita tidak harus membanggakan kemampuan kita sendiri. Saya percaya ketika orang Merauke memberi kesempatan kepada kami, pasangan nomor urut 2, kami akan menggerakkan semua kemampuan orang-orang pintar di Merauke ini bekerja sama dengan bupati dan wakil bupatinya, dan semua langkah yang kami sudah siapkan dalam visi misi ini kami pastikan dapat diwujudkan. Terima kasih. Masih ada 39 detik? Cukup? Baik, selanjutnya sanggahan dari paslon 3 terhadap jawaban paslon 2. Ini jawaban yang berbeda dengan yang saya tanya. Saya tanya tentang clustering dan kesesuaian varietas di masing-masing cluster. Saya tidak tanya tentang bagaimana kita harus begini begitu. Saya tidak tanya itu. Saya tanya karena kita mau jadi pemimpin. Kita mau mengolah semua potensi yang ada di Merauke untuk menjadi lumbung pangan. Clustering di sini ini jelas clustering perwilayahan komoditas. Dalam perwilayahan komoditas, di sini sudah ada penjelasan teknis tentang kesesuaian tanah, iklim, hujan, dan sebagainya. Serta orang yang tinggal di klaster itu. Agar ketika kita kasih dia rekomendasi, kau tanam ini, dia tidak tanam untuk mati pohon itu. Karena tanah tidak sesuai. Ini yang saya tanya. Bukan kita bicara penting sombong. Tapi ingat baik-baik masyarakat Merauke. Jadi seorang pemimpin itu harus tegas. Harus mengerti teknis. Seperti itu. Agar kerjasama dengan staf jalan. Seperti ini. Ini harus dilakukan. Saya tidak bicara masalah soal pintar. Yang saya tanya bagaimana mengelola potensi di negeri ini. Kita ingin kembangkan negeri ini. Kalau kita tidak kenal negeri ini dengan potensi regional masing-masing, subregional masing-masing, kita nggak bisa kembangkan negeri ini. Omong kosong. Seperti itu. Bagaimana di Wan kau mau buat apa? Di Soto kau mau buat apa? Di Kondo kau mau buat apa? Kau harus kenal tanah dan masyarakat di atas tanah itu. Itu baru bisa. Waktu selesai. Selesai. Baik, selanjutnya klarifikasi paslon 2 terhadap sanggahan dari paslon 3. Pada pernyataan pembuka tadi saya sudah mengatakan bahwa pengelolaan sektor pertanian meliputi optimalisasi sistem irigasi, jalan usaha tani, penyiapan varietas unggul, terpenuhnya pupuk tepat waktu, pengelolaan dan pemanfaatan alat pertanian, biaya terjangkau dan lain sebagainya. Itu menjadi bentuk sebuah jawaban. Ya. Kalau kita berbicara situasi hari ini, saya kira pasangan nomor 3
pernah menjadi bupati 5 tahun. Ya, kita juga ingin mengetahui bagaimana kemudian dalam situasi hari ini produksi beras petani yang begitu banyak, pernahkah kemudian pemerintah berpikir mengantisipasi situasi yang terjadi hari ini? Ya, saya kira dari 10 tahun terakhir, pemerintah saat itu tidak mengantisipasi sama sekali, dan akhirnya fakta produksi begitu berlimpah dan petani dengan begitu sakit hati mereka datang berdemo. Harusnya pemerintah bisa menjawab apa yang menjadi kebutuhan mereka. Terima kasih. Masih ada 22 detik, tidak digunakan? Baik. Seksian untuk paslon 3 dan paslon 2 selesai ya.